Selamat sore buat kita semua. Saya Grace Panjaitan dengan NIM 31E18008 akan menyampaikan hasil presentasi saya dengan judul Teknik Pengambilan dan Pemurnian Produk pada Industri Bioproses. Next. Sebelum saya menyampaikan hasil diskusi saya ini, saya akan menyampaikan metode-metode pemurnian yang digunakan dalam ilmu kimia, yaitu ada pemurnian afinitas, filtrasi, sentrifugasi, evaporasi, ekstraksi cair-cair, kristalisasi, next. Adsorpsi, peleburan, penghilangan, destilasi, pemurnian air, fraksionasi, next. Rekristalisasi, elektrolisis, sublimasi, bioleaching, dan juga triturasi. Dalam video kali ini, saya telah menyampaikan dalam PPT yang telah sampaikan bagian-bagian ataupun arti dari setiap metode-metode pemurnian yang digunakan dalam ilmu kimia. Selanjutnya, next. Jurnal yang saya gunakan dalam video kali ini adalah teknik ekstraksi dan pemurnian modern untuk memperoleh bioaktif makanan dengan kemurnian tinggi senyawa dan produk bersama nilai tambah dari limbah jeruk, serta preparasi sampel transfer untuk pemurnian yang efektif dan ekstraksi auraminol dalam produk kacang dengan menggabungkan air assisted mikroekstraksi cair-cair dispersif berbasis cairan ionik. Next. Latar belakang dari dibuatnya penelitian ini adalah karena jeruk merupakan kandungan yang mengandung berbagai senyawa bioaktif yang sangat bermanfaat, di mana limbah ini masih terdiri dari sejumlah besar senyawa bioaktif yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, sehingga berbahaya bagi ekosistem karena kebutuhan oksigen biologisnya sangat tinggi. Next. Komposisi limbah jeruk itu sendiri terdiri dari residu semi padat yang terdiri dari membran residu endokap, vesikel, residu empulur, dan juga albedo serta esokap atau flavedo, di mana limbah-limbah tersebut kaya akan gula, serat, asam organik, dan juga asam amino, protein, mineral, dan juga minyak atsiri, dan sejumlah besar senyawa polifenol dan juga vitamin. Next. Mengapa limbah ini sangat efektif untuk diolah? Karena limbah yang tidak diolah mengandung nitrogen dengan bahan limbah di bawah tingkat tertentu, yaitu kurang dari 0,14%, yang dimana akibatnya dapat mendukung dekomposisi proses oleh mikroba, misalnya bakteri dalam tanah. Yang terjadi selanjutnya akan mengakibatkan implikasi serius, karena kondisi ini dapat menciptakan situasi yang menentang dengan menggunakan nitrogen yang ada di tanah, yang membuat tanah akan menjadi kekurangan nitrogen. Lebih lagi, yang kita ketahui bahwa limbah jeruk itu sendiri mengandung kaya akan gula, di mana kalau misalnya dia disebut dengan kaya akan gula, maka hewan-hewan serangga seperti lalat akan menyebabkan bau tidak sedap di dalam pembuangan sampah limbah jeruk itu sendiri, sehingga butuh pembuangan dengan suplemen nitrogen, yakni pupuk kimia yang mengandung cyanamida ke dalam tanah. Next, Kak. Keuntungan mengolah limbah itu sendiri, limbah ini dapat dimanfaatkan dalam proses fermentasi oleh asam organik. Aduh, dengan mengembangkan konsep industri jeruk tanpa limbah ini dapat menguntungkan secara ekonomi serta resolusi terhadap ramah lingkungan, di mana sampah yang dapat diubah menjadi produk ini di bagian lain juga dalam hal nilai yang terkandung dalam sampah limbah jeruk itu adalah seperti BOD dapat dihapuskan, sehingga dapat mengurangi masalah pembuangan limbah. Next, Kak. Metode ekstraksi yang terjadi di dalam proses pengolahan limbah jeruk ini yaitu menggunakan ekstraksi maksimum yang berharga senyawa dan produk sampingannya dengan biaya rendah.
di mana ini juga sudah sering dibahas dalam laporan kimia dan juga dengan menggunakan dan pengembangan peralatan dan metode ekstraksi yang lebih modernisasi, di mana menggunakan ekstraksi cairan superkritis, ekstraksi ultrasound, proses penurunan tekanan terkontrol, dan juga ekstraksi air superkritis, di mana ekstraksi ini merupakan metode modern yang cepat, yang mengkonsumsi lebih sedikit pelarut dan juga energi. Next. Next. Hasil dari metode ekstraksi sendiri ini menghasilkan produk samping. Produk samping dari limbah jeruk itu merupakan minyak atsiri, di mana minyak atsiri seperti yang kita ketahui merupakan produk komersial yang sifatnya menyenangkan, aromanya lebih enak, sehingga di samping tadinya dapat mengurangi polusi dalam lingkungan, produk samping dari limbah ini juga menghasilkan harga yang lebih, menghasilkan produk yang berharga. Next. Next. Pemisahan, isolasi, dan juga pemurnian senyawa pasca ekstraksi. Di mana di sini menggunakan untuk mengekstrak komponen, konsentrasi masing-masing senyawa yang dimiliki digunakan dalam sampel, di mana ekstraksi ini menggunakan ekstraksi cair dan juga dapat juga menggunakan ekstraksi fase padat, di mana metode seperti ini berguna berdasarkan polaritas dan juga kesamaan pelarut. Untuk menghilangkan senyawa gula sendiri seperti non-fenolik, polar, dan asam organik, fase padat dapat digunakan. Yang terakhir, ekstraksi yang digunakan yang merupakan metode terbarukan itu yaitu ekstraksi yang cepat dan dapat diotomatisasi menggunakan bahan sorben dan juga kartrid ekonomis yang berharga ekonomis, yaitu kartrid C18. Senyawa ini banyak digunakan untuk pemisahan senyawa fenolik. Next, Kak. Polifenol juga dapat kemudian polifenol dipisahkan menggunakan MaOH absolut ataupun aseton cair. Pada berbagai metode ekstraksi seperti ekstraksi cairan bertekanan dengan bantuan ultrasonik, soklet ekstraksi, dan juga ekstraksi reflux panak dapat juga digunakan untuk memperoleh hesperidin dan menggunakan untuk menganalisis kuantitatif yang diperlukan. Teori seperti ini juga sudah ada dilakukan dengan cara studi banding pada eksperimen standar dan inovatif yang dengan berbantuan ultrasound yang menghasilkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode hidrodistilasi dan ekstraksi pelarut untuk ekstraksi minyak atsiri dan antioksidan. Next, Kak. Masih pada soal isolasi dan pemisahan beserta pemurnian, senyawa yang diekstraksi tadi biasanya merupakan senyawa campuran kompleks fitokimia, di mana senyawa tersebut diekstraksi kembali untuk mengeluarkan jaringan yang berbeda dari limbah buah jeruknya. Kemudian untuk menambahkan konsentrasi masing-masing kategori fitokimianya, dilakukan proses pemurnian dan juga isolasi, di mana proses pemurnian ini menggunakan kromatografi kolom dan juga kromatografi arus balik. Serta dapat juga dilakukan kromatografi cair kinerja tinggi, di mana di sini menggunakan kombinasi pelarut yang biasanya digunakan adalah heksana, golongan heksana yaitu N-butanol, etil asetat, heksana, butanol, dan juga air. Kemudian hal yang digunakan untuk mendeteksi seberapa besar ekstrak fitokimia dari dari limbah buah jeruk ini adalah menggunakan sinar UV dan dapat juga menggunakan spektroskopi massa HPLC, dan di mana sinar UV yang biasanya digunakan untuk melihat seberapa banyak kandungan dari si limbah jeruk dalam limbah tersebut, yaitu menggunakan panjang gelombang 254 nanometer dan juga 366 nanometer. Next, Kak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemisahan, isolasi, dan juga pemurnian pada jurnal kedua yang mengenai kacang. Pertama, dilakukan persiapan sampel yang dikembangkan untuk dimurnikan langsung dari ekstraksi auramin O dalam produk kacang padat
yang menggabungkan ekstraksi mikrocair-cair ionik berbasis cairan ionik berbantuan udara, di mana jumlah yang terkandung itu kemudian ditentukan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dan juga deteksi ultraviolet tampak. Kemudian hasil ekstraksi tersebut akan diasamkan untuk mengekstrak anol dari sampel padat, dan untuk menyederhanakan prosedur kerja tersebut digunakan bantuan udara dari fasilitas penyebaran IL yang cepat dan memadai di volume dispersan. Kemudian mereka juga mengurangi konsumsi pelarut organik dan meningkatkan efisiensi ekstraksi dari cara yang dilakukannya mereka tadi. Next. Untuk mencapai analisis yang akurat dan sensitif, mereka juga menggunakan matriks padat yang kompleks, preparasi sampel, dan juga mereka gunakan sebagai langkah penting untuk analisis, seperti ekstraksi pelarut pertama-tama digunakan ekstraksi fase padat, kemudian ekstraksi cair-cair yang digunakan untuk ekstraksi lebih lanjut. Kemudian mereka melakukan pemurnian dan juga konsentrasi. Namun dari cara ini mereka memiliki kelemahannya yaitu sampel padat dengan konsumsi pelarut diminimalkan dan waktu operasi yang singkat. Selanjutnya, metode ini dengan metode yang sebelumnya mereka dapat menselektivitaskan air yang rendah dan dengan pelarut organik, dan juga seringkali membutuhkan konsentrasi atau pemurnian lebih lanjut untuk mengatasi hal tersebut. Menggunakan pelarut yang ditambahkan asam sebagai ekstraktan dan memiliki ekstraksi awal untuk pemurnian analitis dari sampel padat karena kemampuan untuk mengendapkan protein dalam matriks. Next. Next. Dalam penelitian tersebut, dispersi berbasis cairan ionik berbantuan udara mikroekstraksi cair dapat dikembangkan untuk pemurnian kation dan juga ekstraksi seperti pengayaan anol dalam sampel padat. Kemudian jumlah anol ditentukan menggunakan kinerja tinggi cairan kromatografi, dan juga dalam larutan sampel untuk diekstrak dan secara efektif menggunakan bantuan udara. Next. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa hasil yang mereka dapatkan itu adalah mereka menggunakan eksperimen validasi untuk penentuan anol dalam sampel berduri dilakukan di bawah kondisi optimal. Dan juga mereka menggunakan linearitas atau batas deteksi LOD dan juga batas kuantifikasi LOQ, serta pengulangan dan akurasi secara menyeluruh diperiksa kembali. Kemudian mereka menggunakan linearitas metode dengan kurva kalibrasi yang digunakan untuk menganalisis serangkaian penelitian mereka dalam batang kembang tahu kering. Kemudian mereka mengulangi metode dan mengevaluasi analisis belangko sampel yang digunakan mereka. Sehingga mereka dapat mempertimbangkan kemampuan pengayaan tinggi dan efisiensi ekstraksi serta ekstraktan yang akhirnya dipilih untuk optimasi lebih lanjut yang digunakan yang lebih baik digunakan dalam pusaran penelitian selanjutnya. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.